Halo sahabat Fometik, kali ini gua mau ngebahas pertandingan antara Persikabo 1973 melawan Persis Solo. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, Persikabo berhasil menang melawan Dewa United dengan skor 3-1. Bahkan di pertandingan sebelumnya lagi Persikabo berhasil menang melawan Persibaya Surabaya dengan skor 1-0. Nah, kalau kita melihat statistik di pertandingan antara Persikabo melawan Dewa United, secara penguasaan bola Persikabo sepertinya kalah nih, karena penguasaan bola dari Dewa United sebanyak 68%. Bahkan dalam hal menciptakan kesempatan gol juga Dewa United unggul sebanyak 9 kali, tapi Persikabo juga sebanyak 8 kali, dan tembakan ke arah gawangnya malah Persikabo yang lebih unggul, yaitu sebanyak 8 kali. Dalam hal serangan, Dewa United masih unggul, yaitu sebanyak 112 kali serangan, gila sampai angka 100, luar biasa. Dan serangan berbahaya juga Dewa United sebanyak 54 kali serangan berbahaya. Hanya 28 kali ternyata Persikabo serangan berbahaya. Ya, kalau melihat statistik ini sepertinya memang Persikabo itu mempunyai serangan yang cukup efektif, dan kalau gua nonton pertandingannya kemarin, memang serangannya Persikabo sangat efektif sekali. Kalau menurut gua, mereka berhasil mencetak 3 gol, dan kemarin faktor Dimas Derajat sangat berpengaruh sekali. Jadi mereka berhasil menciptakan gol cepat di awal-awal babak pertama melalui akselerasi dari Dimas Derajat, dan sepertinya kaget pemainnya Dewa United kalau menurut gua, dan akhirnya Dimas Derajat berhasil menciptakan gol. Bahkan di gol kedua juga luar biasa, Dimas Derajat berperan lagi untuk menciptakan gol, umpan dari Sugeng luar biasa, dan finishing dari Dimas Derajat itu sangat-sangat efektif sekali kalau menurut gua. Jadi serangan balik tapi efektif sekali serangan baliknya. Nah, sedangkan di menit 90 Munawar berhasil menambah keunggulan untuk Persikabo. Tapi sebenarnya kalau gue melihatnya memang saat itu Persikabo performanya sangat luar biasa. Coach Jajang Nurjaman sepertinya berhasil membuat sebuah tim yang mempunyai kekuatan yang bisa bersaing di Liga 1 kali ini. Tapi baru 2 pertandingan ya. Jadi kita lihat lagi seperti apa performanya dari Persikabo. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persis Solo, mereka kalah dari Persija Jakarta dengan skor 2-1. Dan di pertandingan sebelumnya juga ternyata Persis Solo kalah dari Dewa United dengan skor 3-2. Dan bahkan tadi gue baru baca berita, Persis Solo mengeluarkan 2 pemain asingnya, Artegai sama Aaron Evans. Ya, gue nggak tahu, sepertinya memang kontraknya mungkin kemarin masih trial, belum resmi kontraknya, tapi akhirnya 2 pemain asing itu tidak dipakai lagi oleh Persis Solo, dan Persis Solo mempunyai waktu untuk mencari penggantinya sampai tanggal 4 Agustus. Kalau misalnya ternyata mereka tidak dapat penggantinya, ya mau nggak mau tanpa pemain asing. Gua nggak tahu ya regulasinya, atau kan memang harus tetap ada penggantinya mau nggak mau. Tapi infonya sudah 2 pemain itu sudah dikeluarkan oleh Persis Solo, karena memang sampai saat ini performa dari Persis Solo nggak baik kalau menurut gua. Bahkan di pertandingan kemarin kalau kita ngelihat secara statistik ya, Persis Solo secara penguasaan bola mereka kalah dengan Persija Jakarta. Secara kesempatan menciptakan gol juga mereka kalah. Bahkan Persija Jakarta berhasil 20 kali kesempatan menciptakan gol. Paling banyak kalau gue bilang dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan Liga 1 yang lain. Yang ke arah gawang Persis Solo hanya 5, luar gawang sebanyak 3. Secara serangan pun Persis Solo hanya melakukan 61 kali serangan dan hanya melakukan 38 kali serangan berbahaya. Sepertinya memang Persis Solo kalah dalam hal serangan ketika mereka bertanding dengan Persija Jakarta. Tapi memang Persis Solo kemarin berhasil ya menurut gua mencuri, karena kelengahan dari pemain Persija Jakarta, pemain bertahannya, mereka berhasil mencuri gol. Zainal Arif berhasil lolos dari kawalan pemain Persija Jakarta ketika mereka menerima umpan. Ketika dia menerima umpan dari kawannya dari sisi kanan, gua nggak tahu siapa, tapi gua ngeliat yang di sisi kanan dia berhasil lolos, membawa masuk ke lini pertahanan Persija Jakarta dan memberikan crossing mendatar saja ke Zainal Arif. Zainal Arif tinggal menyeploskan ke arah gawang. Tapi memang positioningnya Zainal Arif sangat tepat sekali. Jadi sepertinya memang sebenarnya Persis Solo berhasil melakukan serangan, cuman hanya kemarin entah kenapa dari lini tengahnya memang Persija Jakarta luar biasa kuatnya lini tengah, jadi akhirnya mereka gagal di lini tengah kalau gua ngelihatnya. Tapi gua hanya melihatnya sekilas karena kemarin pertandingannya juga berbarengan ya dengan siapa ya, gua nggak nonton juga, gua lupa gua pertandingannya nonton barengan sama apa kemarin. Oke, nah balik lagi ke pertandingan antara siapa nih, Persikabo melawan Persis Solo. Sepertinya performa Persikabo sangat bagus ya kalau menurut gua, di bawah
pelatih Jajang Nurjaman ya. Dan sepertinya juga performa Persis Solo sampai saat ini kurang membaik di bawah pelatihnya Jackson of Tiago. Dan sepertinya ketika permainannya dilakukan di kandangnya Persikabo pun kemungkinan besar sepertinya Persikabo akan mampu memenangkan pertandingan, karena performa dari dua tim ini sepertinya sangat timpang sekali ya. Persis Solo memang saatnya lagi berbenah karena mungkin baru awal musim mereka kalah 2 kali, tapi it's okay, masih panjang, masih ada 36 pertandingan lagi gitu, dan itu masih panjang. Jadi sepertinya untuk kali ini sepertinya Persis Solo harus berbenah dulu. Mereka harus mencari dulu pemain asingnya. Kalau mereka udah bisa dapat dan bisa langsung bermain di pertandingan ini, ya kita lihat apakah memang sesuai pemain asingnya itu dan mampu beradaptasi dengan Persis Solo. Tapi kalau melihat performa mereka di sebelumnya, ya menurut gua sih harusnya Persikabo yang berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Oke? Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.